Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Kok jijik ya? Oke. Enggak, maksudnya gini loh, gak usah sok imut. Lo kan image lo tuh gahar di lapangan tuh lo smasher. Tiba-tiba, halo teman-teman. Ini gak cocok gitu loh. Ya udah lah, ini opening kita aja. Openingnya pokoknya gitu ya. Padahal aku menyapa. Jadi ketemu lagi nih sama Mbak Widya, salah satu teman debat gua, dan si bocil Okta, penerusnya dari dia, dan teman debat gua juga. Dan kayak yang gua janjikan tadi, kita akan bikin Q&A, banyak banget pertanyaan kalian yang menarik ya Mbak ya. Iya, jadi gini, kan gue lagi main nih sama Dokter Okta, lagi main ke rumah Ucok. Bukan, lagi nggak ngapa-ngapain, ini dadakan. Iya, maksudnya pas nih kita lagi nggak ngapa-ngapain, terus main, terus Kok pada bisa bareng gitu loh jamnya. Jamnya. Banyak yang DM yang nanya, kapan live? Itu banyak banget, sumpah banyak banget. Ada sekitar. Kalau nggak yang kanan, yang kiri. Dari kalian tuh banyak banget. Bang, kok nggak live sama Mbak Wid? Kok nggak live sama Dokter? Aduh, pembahasannya juga nggak ada. Ya. Tapi banyak, gue bingung Mbak. Tapi banyak. Kalau dipikir-pikir, emang kalau kita live itu sebenarnya bukannya membahas yang nggak berfaedah, tapi tidak ada yang dibahas. Iya, tapi mereka terhibur gitu loh. Coba Dokter tuh terhibur ya? Gue sih enggak sih sebenarnya. Tapi Tapi orang-orang berkat buat orang. iya, gua kadang-kadang kok nggak ada pembahasan tapi kok ya. Ya, tapi orang nanya Iya. gini, kita kayak gitu di live doang atau emang kalau kita ketemu kayak gitu? Emang kalau ketemu kayak gitu kan? Itu apa adanya. Apa adanya? Kita no settingan punya. Enggak, Kita jadi nggak ada settingan. kayak misalnya tadi sebelum kita tag video ini nih, kita kan ngobrol-ngobrol juga ya, update-update segala macam. Emang kayak gitu guys. Jadi obrolan itu start dari jam 4 sore. Dan memang bacot gitu. Setelah gue pikir-pikir Dan kayak nggak habis-habis gitu yang dibahas. kok ini kayak kita lagi live padahal nggak ada kamera nih, tapi kenapa kita bacot gitu kan? Itu kalau enggak gue sih mikir ya kalau kayak tadi ya. Itu kalau di live sih Itu gila sih, gila sih. itu gila Karena- banget. Karena apa ya, kayak kita tuh ngakak aja orang bisa ketawa juga. Iya gitu. bener. Orang pembahasan gitu juga nggak ada. Atau enggak kayak kita diketawa nih sama dia nih yang tujuh. Kita juga ketawa banyak dia ketawa. Padahal nih kita bahas nih bahasa aib lu, aib gua paling seneng. Iya. Di foto paling bagus. Tapi giliran dia lagi sedih kita nggak bisa senang. Iya, karena menghargai. Tapi kalau kita ini Senang banget sih ya. emang lu Dokter lu. Oke, jadi gini ya, kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah di DM ke IG Mbak Wid. Banyak ya, Mbak, ya? Paling banyak nanya dulu nih. Kapan live lagi? Itu gimana ya jawabnya? Ya dan gue selalu dapet DM itu terus tiap hari. Sebenarnya ya, gua udah kasih kuncian gua itu buat menjebak yang sebelah kanan ini nih. Nggak kena beneran. Lu mah tega Obi. Sampai gua telepon aja nggak diangkat. Ngechat gua aja lama sekali balas. Dan ngechat gua, Nggak. tapi lu Karena gini. gue takut setiap gue buka chatnya dari lo. Iya. Si anjir nih pasti ngajak live. Iya, Mbak. Nggak lu, tapi lu nggak kayak misalkan gua chat, terus pas lu balas langsung gua telepon. Itu nggak diangkat dong. Itu jebakan maut gua, nggak kena lo yang. Gak, Itu gua sering banget loh, Mbak. lu ya giliran gue nanya pertanyaan wawancara, lo pernah nggak sigap kayak gini? Nggak pernah. Gila, makanya gue tuh udah curiga kalau dia tuh WA gue, nelpon gue, Chatnya gimana dong? video call gue. Si anjir ngapain? Kalau ngechat dong, Mbak, Mbak, tunggu di bawah. Mbak atau Mbak atau Mbak emot. Nah, gue udah tahu nih ujung-ujungnya apa nih. Pernah satu kali dia baru cuma bilang, Mbak, langsung gue balas, nggak mau live. Iya bener. Kata dia, siapa yang mau ngajak live? Padahal gua mau cerita. Itu saking dia tuh neror banget gitu. Ayo live, kapan live gitu. Kalau yang sebelah sini dia gampang. Ya, karena mereka satu lingkungan Dan kerja. Bukan di situ poinnya, Mbak. Apa dia? Kejebak terus. Oh ya itu Mbak Wid, pas yang gue live sama dia itu gue lagi tidur. Terus ditelepon, lu lagi ngapain? Kenapa gue lagi tidur? Lihat HP. Kenapa tidur terus? Lihat HP
udah gitu gue ngeliat dia live, gue bilang anjir lu live lu ngapain, langsung di-invite disuruh live mbak. Namanya orang baru bangun tidur kan kayak ada apa? Iya ada, karena biasanya anak-anak PBS tuh kalau misalnya ngechat nggak dibalas terus Pasti telepon, minta pasti apa, butuh penting. apa. Iya, apalagi kan dokter ya. Iya. Jadi gue mikir oh ada apa nih, kenapa? Nggak, baca chat gue, cepetan dimatiin. Terus kan udah ya mbak, itu Terus 1 jam, nggak, gua- putus, terus mati kan live-nya. Gue pikir oh udah, gue balik ke kamar main sama anak gue, kan udah tuh. Terus tiba-tiba telepon lagi, lu yang ngapain? Lagi main sama anak lu? Iya. Live sekarang buruan. Gue kayak diancam lu. Oh, kalau gue nggak bisa kayak gitu. Justru kalau gue sama dia tarik ulur. Misalnya, Iya. ayo kapan gini? Gue cari dulu. Aduh kapan yang sekiranya dia nggak bisa. Tapi bapak bisa ada gak sih? Jordan itu tipe orang yang kalau misalnya dibilangin enggak tuh ngerongrong. Iya, Gue dia malas akan- gitu dirongrong. Akan nyari segala cara. Ibarat kata tukang kredit nih ya. Oke, ibu nggak bisa bayar lunas. Berapa yang bisa bayar? Yang penting bisa dulu deh. Itu dia. Gue langsung, waduh lama nih. Akhirnya pakai alasan apa nih? Alasan anak udah, alasan takut udah, apalagi nih? Akhirnya waktu gue kejebak. Gue terima mau live-nya jam 5.30, bentar lagi maghrib. Waduh, sebentar nih live-nya. Ternyata tidak ngaruh. Gitu guys. Jadi kalau gue sih banyak pertimbangan gitu ya kenapa nggak bisa live. Jadi Iya. kalau kalian nanya kapan itu nggak tahu juga karena ya sesuai spontan aja, dan kalau misalnya dia lagi berhasil meneror gue atau dokter apa barulah bisa live. Jadi nggak bisa ditentuin waktunya Iya. kapan gitu ya guys. Itu banyak banget pertanyaan dari kalian tuh. Bukannya lu sibuk juga ya? Lu Sibuk. kadang-kadang sibuk banget sih. Dia tuh sering banget nih sok sibuk lo gitu. Iya, gua kadang-kadang ngechat dia. Padahal gue gak pernah loh biarin atlet kalau gak balas gue sok sibuk loh. Gak pernah gue, gak bisa. Kenapa dia bisa kayak gitu? Kadang-kadang- Bikin aja ya. Nggak, kadang-kadang kalau dia ngechat lama ya, Mbak, kan gue selalu gitu, Mbak, apa sok sibuk lu, balasnya pada lama, enggak gue chat gitu, nggak kejebak juga. Soalnya dia tuh sering kayak lo gitu dong, kayak seolah-olah tuh ada apa, dia pernah yang waktu abis dia di Mata Najwa. Oh iya, masih karantina. Lo lihat nggak? Itu yang pas bahas yang itu ya. Iya. Ada kebakaran, gue kan gitu. Ada apa? Waduh gila lo gak lihat. Mana itu kan sekolah enggak nih? Ada gue mikir. Mana lu kerjaan lu nih? Kerjaan gue nih. Wah ada demo atau apa? Ternyata dia habis berdebat, dia belum, dia suruh gue bahas di live. Jadi gue marah-marah ke lu. Jadilah aku tong sampah. Sedih banget hidup gue sih kalau dipikir-pikir ya. Tapi Aduh sih. kadang-kadang gue juga ketawa juga itu di live-nya. Aduh, ya ampun, gitulah. Ini sih gue capek sih. Gue ketemu kalian sih gue tawa mulu sih dari tadi. Asli. Kalau lo perhatikan itu isi live-nya, which is gue nggak pernah nonton ulang sih. Cuma orang kan kadang-kadang screen apa namanya direkam terus di mention. Terus gue pikir tadi Ngomong apa yang kita omongin? Gak ada banget, gue juga kalau dipikir gue gak inget. Iya kan? Karena kalau gue cuma ketawa doang. Kayak misalnya kemarin ya live kita terakhir bertiga ngomongin apa? Nggak tahu kan? enggak. Ya jelas. Gue inget kemarin kembang, soal ada kembang ya. Sisanya nggak ada gue. Iya. Sisanya kita nggak bahas, kita dijebak sama dia. Ya. Udah, sampai 1 jam ya, sampai 1 Satu jam. jam ya. Makanya, ya gitu lah guys, pokoknya guys. Ya udahlah, kita bacain lah Mbak. Ini Oke. pertanyaan-pertanyaan yang Sekarang, tadi banyak. Kita mau bacain pertanyaan ya dari kalian semua yang udah masuk DM. nih di DM gue. Ini nggak boleh tentang apa nih? Nggak boleh tentang badminton. Boleh dong. Kalau teknik boleh lah. Kalau teknik Teknik smash loh. boleh. Tadi ada yang nanya, Bang Ucok gimana biar punya smash yang kencang? Sebenarnya Tahu gini, nggak? tahu lah. Kira Kan gua itu gua aja gue pikir. tiba-tiba gua tidur bangun cuma gua kenceng. Ya, Orang banyak yang berdoa dulu. Nah itu gimana? teknik Nggak, jadi smash begini. yang kencang. Jadi Tahu begini. tahu. Apa? Lo mau jawab nih. Berarti lu ngaku dong smash lo kencang. Enggak, maksud gua tips Tapi buat dia pernah jawab loh pas live bareng sama gue. Nggak ngaku. Enggak, dia menjelaskan secara yang memang caranya punya smash kencang. enggak, maksud gua itu membantu. Buat misalkan kalau menanyakan
kalau dia mau latihan bisa dibikin, cuman kayak mana? begini menurut gua, satu memang harus ada talenta dulu. Maksudnya kalau lu dikasih Tuhan talenta lu power besar, nah lu baru bisa nih. Tapi nggak semua orang yang powernya besar bisa punya smash yang kayak gitu. Tapi bisa ditambah. Oh. Nah, jadi misalkan kalau syukur-syukur kita punya power besar kayak gua bersyukur dikasih Tuhan power besar. Power besar ya? Power besar apa kayak? Baru katanya nggak smash gua Enggak. biasa. Bukan. Memang. Kok merendah? Enggak, karena gua juga nggak merasa smash gua kencang karena banyak loh Mbak yang lebih kencang daripada gua. Masuk. Yang masuk rekor itu yang dites itu kan udah Siapa yang kencang? Siapa? Gue. badannya nih kencangnya. Badannya lebih kencang. Kencang Mbak ya. Kalau lu enggak kan? Gua kalau kata netizen kan gua gemoy. Oh, gemoy. Gemoy. Nggak, Ya udah cepet jawab lo, ini udah Jadi- 15 detik ini. jadi pertama menurut gua talenta. Kedua itu kita memang harus kayak latihan gym, dan itu kayak harus lebih kayak gym itu sebenarnya bisa ada dua, kayak penguatan sama power. Maksudnya kalau penguatan itu buat daya tahan, kalau power itu ibaratnya yang memang daya tembaknya itu ibaratnya daya gebrakan itu memang yang dilatih, sama dilatih kayak kita di drill bola aja memang fokusnya yang dicari powernya buat cuma kayak iya, jadi kayak misalnya buat power sama daya tahan itu kan memang beda. Kalau daya tahan kan memang lebih banyak latihannya. Kalau power itu ibaratnya kalau daya tahan itu ibaratnya kayak kita drill 10 bola. Kalau misalkan power ya cuma kayak 4-6 bola. Tapi diukur dari ke Yang penting itu memang benar-benar touch pukulannya pas dan powernya dapat. Jadi kayak semuanya tuh dapat gitu. Jadi dinilai dari situ. Maksudnya kalau memang mau berlatih bisa diambil yang tadi gue sebutin. Kalau menurut lo di pelatnas yang keras ya? Sinyo, Markus Fernando, Gideon, Baba Muhammad Hasan itu kenceng menurut gua. Iya, apalagi dia dulu segitu. Iya, makanya menurut gua ya udah umur segitu masih Kencang. dengan powerful itu sih gua menurut gua ya konsistennya gila sih. Iya. Ya oke. Berapa pembicaraan kita ya? Ini Kan? ada yang berfaedah. Iya, maksudnya berbagi. Benar, Berbagi benar, boleh lah. benar. Terus ada yang juga nanya nih, Cok. Apa tuh? Lu kok tiba-tiba bikin channel YouTube sih? Buat apa? Ya kayak tadi yang gue ceritain sama lu aja. Gue sebenarnya tuh gini, gue awalnya kan memang bikin YouTube itu iseng, dan memang sudah lama nggak gue lanjutin kan Mbak. Terus setelah gue pikir-pikir kayak gue ya udahlah buat jadi memory in my life aja, kayak nanti mungkin Lalu apa sih artinya memory in my life? ya kayak buat mengenang lah. Jadi video ini Karma. nggak bakal bernilai kayak 10 atau 20 tahun lagi. Jadi kayak misalkan gue udah nggak badminton dan gue udah punya keluarga pun, jadi kayak gue bisa kasih lihat anak gue, oh ini loh. Tapi ngomong-ngomong itu, lu udah ada bayangan belum sih kapan lu menyelesaikan karir lu di badminton? Gue belum tahu sih. Maksudnya gue masih lihat sikon aja. Gue kayak ya kalau gue masih dipercaya sama PBSI, gue masih bakal perjuangin sih. Sepit gitu kali. Beneran. Gue kalau masih dipercaya, bakal gue memberikan yang Beda terbaik. ya tadi sama obrolan kita yang tadi sebelumnya. Yang tit itu beda. Itu beda loh. Enggak. Ya intinya mungkin Ucok bikin ini supaya jejak digital tuh kan nggak bisa hilang. Iya, Jadi itu sih. mau kapanpun dia mau lihat ya akan ada terus. Iya, jadi kayak- iya, jadi kayak- masa dia jadi pemain badminton. Iya, waktu masih main. Jadi kayak misalkan gue ntar udah tua baru. Ada bayangan gak di umur berapa gitu? Lo kira-kira misalnya apa lo bagian kayak babies tuh yang udah berkeluarga, Tapi masih umurnya udah 30 ke atas masih aktif gitu. Kalau gue gak kepikiran sampai sana sih, maksud gue lebih kayak fokus ke gue. Misalkan kayak tadi gue bilang, Mike, kalau gue masih dipercaya, ya gue berikan yang terbaik. Cuman Kalau udah gak dipercaya, misalnya besok gitu gak dipercaya. misalkan gue tapi nggak ada yang tahu Ya, loh. memang. Tapi nggak ada yang tahu loh. Tapi tetap aja maksud gue juga bakal mempersiapkan gitu loh. Misalkan gue besok pun gue nggak dipercaya, ya sudah berarti
sampai di sinilah tugas gue, tapi gue nggak bisa berhenti berkarya buat diri gue. Lu berkarya apa? Kalau Ya selain jadi maksudnya gini, kalau memang lu tidak dipercaya lagi sama tugasnya, berarti lu udah selesai gitu. atau lu mau main pro? Iya, atau lu main pro. Ya, Kan bisa udah aja. ada pilihan lain. Kan? Bisa aja gue main profesional, bisa aja kayak gue membagi ilmu gue yang setelah Jadi sekian pelatih. lama gue bagikan gitu Oh, loh. jadi berarti lo nextnya ada kemungkinan nggak lo jadi pelatih? Kalau sampai sekarang belum ada kepikiran. Cuman kalau buat sharing itu mungkin ada. Jadi kalau misalnya lu tidak Tapi gua nggak dilakukan lagi, lu akan tetap di dunia badminton. Walaupun bukan sebagai pemain. Iya. Atau Gua lu ada gini. rencana lain? Gue bakal kalau ini ngomongnya gue udah nggak main ya. Iya. Kalau gue udah nggak bakal main, gue tetap bakal nggak ninggalin badminton, tapi nggak. Tapi badminton yang ninggalin lo. Iya. Karena kan sudah nggak main. Kamu nih undangan. Jadi badminton yang nggak main. Kan udah males dong. Tapi gue tetap bakal ada tetap di sisinya Praven Jordan tuh tetap harus. Gue harus ada tetap membagikan apa yang gue punya buat gue sharing ke itu sih. Iya. Nggak benar. Itu benar sih. Apa lagi Des? Apa nikah? Apa lucu? Kalau nikah doain aja jodohnya dulu. Kawan udah ada belum? Calon sih ya begitu aja. Kan gue mau nanya lu. Lu jangan aneh dong. Enggak. Gue janji gue nggak. Kan gue perjanjian dari awal. Ya udah. Gue bakal nanya lu. Gue nanya lu ya. Tentang pengalaman pekerjaan yang nggak bisa lu lupain, yang lucu apa? Tapi gue nggak sebut nama dong. Janganlah. Tadi yang kebelet pup dong di mixer. Masa gue sebut Nggak jadi nggak. Lu nama? ceritain dulu. Jangan gitu. Enggak dong, enggak. Maksudnya lu Jangan sebut nama. iya jangan. Apalagi orangnya jangan dimaksud lu. Gue juga takut. Kalau ngomong itu gue enggak. Gue begini. Gue begini. Gue ampun. Enggak. Gue ampun. Oh ampun, ya ampun. Ampun bos. Gue gak berani bos. Iya. Gak kayak gitu Jadi lah. ada yang nanya nih, ada Lagi yang liput nih ya. ada yang nanya, Ya. pernah nggak kebelet pipis atau kebelet tuh atlet, ada pernah nanya ke atlet. Nanya. Terus gue jadi pengen ngasih tau nih pengalaman gue. Jadi waktu gue mau wawancara atlet di mix zone setelah mereka tanding, terus nanya, kok dia kok agak bergoyang-goyang badannya, gini loh, nggak diam gitu kan? Gelisah lah ya. Gelisah ya. Karena pertanyaan gue tuh dikit lah, paling banyak tuh ya 5 lah gitu kan, dikit. 5 dikit. Dikit kan, lu jawabnya 2 kata, satu itu. Terus sisanya gue marah. Nah terus gini. Akhirnya dia bilang, Mbak, selama nggak Mbak? Bisa cepetan gak sih? Kita nggak? Gue kebelet pengen pup. Ya, gue pengen ngakak, ya kan? Tapi gue kesian. Pertanyaan masih ada 3 lagi, ya kan? Kayak lu tahan juga nyiksa orang. Gue juga jadi ikut mulus sebenarnya kayak, aduh, gue kayak gitu kan. Nah, ya gak enak juga bercandain orangnya gitu kan. Orang lagi kebelut lagi lu bercandain. Udah gitu kan ada peraturannya, jadi atlet itu harus wawancara, kalau enggak dia akan didenda. Ada, iya Nah, di itu belakang yang tuh ada. masih ada wartawan lokal yang mau wawancara dia. Terus gue bilang sama dia, tapi ini ada beberapa orang lagi loh wawancara. Atau lo boleh nggak, lu kesana dulu, terus nanti lo balik lagi ke sini. Terus kata dia karena itu jalannya jauh. Terus Gue kebayang sih, gue kebayang. Ya masalahnya gue kebayang jalannya itu sih. itu jalannya. Gue Terus kebayang. akhirnya dia ya udah melayani wawancara Dengan singkat. singkat dan gelisah, dengan bulir-bulir keringat yang antara abis main atau menahan sakit perut gitu. Jadi gua itu sih yang paling gua inget, itu momen gua wawancara tuh kayak gitu. Oke, jadi itu yang nggak bisa maksudnya itu yang paling lu inget, momen terlucu lu, terkocak lu itu ya. Kocak, tapi gak pernah gue bahas sama orangnya karena gue gak enak dong menyinggung. Iya. Tapi kalau orangnya dia sih bakal seumur hidup gue bahas gitu. Ya kalau yang itu kayak lu sebut nama ya gue juga Ya, ampun. heeh. Gue Ucap juga pernah waktu di mixer ini mengabaikan wawancara gue. dengan Mbak, bisa nggak ntar aja? Apa? WhatsApp telepon kata dia. Nah, pikirnya nih berantem nih yang gue pikir gitu kan. Rupanya dia alasannya apa deh waktu itu gue lupa, mau stretching lah, mau ini mau apa, gue nggak tahu apa sih lu alasannya. Apa lu malas aja lu masuk lo? Gue udah
udah kebanyakan ditanyain. Padahal pertanyaan sama semua. Kagak, gue belum nanya sama sekali, lu udah langsung bilang. Bisa nggak ntar gue aja? Lu parah, itu gue belum nanya sama sekali anjir. Lu parah banget. Oh yang di sini, yang di sini. Aduh, gila nih. Tapi nggak, abis itu dia tetap Tetap dong, tetap dong. Maksudnya gua ikutin prosedur walaupun delay. walaupun gue udah ditagih-tagih kan sama banyak orang. Nah jadi gitu sih. Sebenarnya banyak gue kalau pengalaman wawancara. Tapi itu yang paling ini ya. Iya, paling gue inget tuh itu. Jadi buat sekedar informasi. Jadi kalau sebagai atlet kayak gua dan yang lain itu yang bertanding di internasional itu. Jadi kalau kita itu habis bertanding main, kita tuh diwajibkan dan diharuskan buat masuk ke mix zone buat diwawancara. Karena kalau tidak bakal ada sanksi. Begitu. Berapa sanksinya? $500. Setiap sekali kalau tidak mau. Tidak mau. Lumayan bro, buat beli beras bro gitu. Kalau 4 kali pertandingan kali 500. 7 jutaan mbak. Iya. Lumayan bro. Harusnya gue bisa bukan gitu, Cok. Lu mau beratus. Dengar. Cara gue sering banget kayak gitu. Udah kayak kenek. Lu nggak mau. Tagih ya. Kalau Lu ingat kalau dari sekarang. kalau di bawah standar jangan 500 lah, setengahnya. Iya. Ya udah cuan banget. Lu kemarin kan nggak mau kan? Lu nggak mau. Gila, gue udah kaya guys. 10 orang aja. 10 orang aja sehari. Kaya aku guys. Kenapa gak gue bisnis Nih, dari dulu? dia udah nih. Sekarang lu Kota dong. pengalaman nggak terlupakan yang menurut lu kocak